Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu teori pembangunan dan wilayah pembangunan di Indonesia. Teori pembangunan yang kita bahas selanjutnya adalah teori kerucut permintaan. Teori kerucut permintaan dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Jerman yang bernama August Loos. Teori kerucut permintaan digunakan untuk menentukan lokasi industri yang paling ideal. Dasar yang digunakan Loos untuk menentukan lokasi industri adalah dengan melihat permintaan konsumen. Menurut Loos, keuntungan maksimal akan diperoleh suatu industri apabila industri itu mampu menguasai pasar. Oleh karena itu, menurut Loos, lokasi yang paling ideal untuk mendirikan industri adalah dekat dengan pasar atau konsumen. Mari kita lihat gambar kerucut permintaan berikut ini. Misalkan, Q besar sama dengan jumlah permintaan, Q kecil sama dengan produsen, dan P sama dengan harga, serta F sama dengan jarak. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan semakin jauh jarak produsen ke konsumen, maka permintaan akan semakin menurun, serta harga barang akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Francois Perroux. Menurut Perroux, bahwa pembangunan yang terjadi sifatnya tidak serentak atau tidak bersamaan. Setiap tempat akan memiliki kecepatan dan intensitas pembangunan yang berbeda-beda. Apabila kita lihat gambar berikut, maka pada core industry terjadi pembangunan yang sangat pesat sehingga disebut sebagai kutub pertumbuhan. Selanjutnya, ia akan mendorong atau mempengaruhi wilayah di sekitarnya untuk lebih cepat berkembang dan maju. Sekarang mari kita lihat tentang faktor penentu pembangunan wilayah dan aspek pembangunan wilayah. Faktor geografi penentu pembangunan wilayah dibagi menjadi 5, yaitu topografi, klimatologi, hidrografi, hayati, dan demografi. Yang pertama adalah faktor topografi. Semakin datar suatu tempat di permukaan bumi, maka akan semakin mudah melakukan sistem pembangunan. Berbeda dengan wilayah yang terjal, akan semakin susah melakukan sistem pembangunan. Yang kedua adalah faktor klimatik. Faktor klimatik atau faktor iklim sangat mempengaruhi juga sistem pembangunan. Misalkan keadaan cuaca yang baik akan mempermudah di dalam melakukan sistem pembangunan suatu wilayah. Yang ketiga adalah faktor hidrografi atau lapisan air. Air sangat berguna di dalam melaksanakan suatu pembangunan wilayah. Berbagai industri sangat memerlukan air dalam proses pengolahan bahan mentah. Yang keempat adalah faktor hayati atau flora dan fauna. Flora dan fauna dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam sistem pembangunan sebuah industri. Faktor yang kelima adalah faktor demografi. Faktor demografi berarti faktor yang berkaitan dengan keadaan penduduk. Penduduk yang berkualitas sangat menentukan kecepatan pembangunan suatu wilayah. Apabila suatu negara memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi, maka pembangunannya pasti akan sangat cepat. Sekarang kita lanjutkan dengan aspek pembangunan wilayah. Aspek atau gagasan pembangunan wilayah itu mencakup 3 bagian. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga aspek lingkungan atau fisik. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan wilayah pengembangan industri di Indonesia. Wilayah pengembangan industri di Indonesia ini dibagi menjadi 7 wilayah. Hal ini didasarkan pada potensi dan keunggulan sumber daya alam masing-masing wilayah. Kita tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu tersebar tidak merata, sehingga harus dilakukan sistem pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya alam pada masing-masing wilayah tersebut.
Yang pertama adalah wilayah pengembangan industri di Pulau Sumatera. Industri yang dikembangkan di Pulau Sumatera seperti batu bara, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertambangan timah, bauksit, dan kaolin. Salah satu pertambangan yang terbesar di Pulau Sumatera adalah pertambangan batu bara yang berada di Bukit Asam, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua adalah wilayah pengembangan industri Jawa dan Bali. Industri yang dikembangkan berupa industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, pariwisata bahari atau kelautan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan industri yang diusahakan di Pulau Kalimantan adalah pengembangan industri pengolahan hasil-hasil hutan, pertambangan batu bara, dan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya adalah wilayah pengembangan industri di Sulawesi. Industri yang dikembangkan di Sulawesi berupa ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia yang berpusat di dua tempat, yaitu di Makassar dan di Bitung. Sulawesi juga berperan sebagai penyimpan, penyedia, dan penyalur bahan-bahan logistik. Selanjutnya, di Sulawesi juga dikembangkan untuk kebutuhan bahan pangan. Pertambangan nikel, pertambangan aspal juga terdapat di Sulawesi. Industri yang dikembangkan di Kepulauan Maluku dapat berupa industri perikanan tangkap, pertambangan nikel, dan pertambangan tembaga.
Dan yang terakhir adalah wilayah pengembangan industri Papua, dapat berupa seperti pengolahan bahan pangan, perkebunan, pertambangan emas, tembaga, dan minyak bumi. Salah satu pertambangan yang sangat terkenal di Papua adalah pertambangan emas, yaitu pertambangan Freeport.